Assalamualaikum teman-teman, selamat datang di Zafit Channel. Kali ini Mama Zafit mau berbagi 2 resep ide jualan cemilan yang sangat enak dan favorit bocil-bocil ya di sekolah. Mau tahu apa saja bahannya dan bagaimana Mama Zafit membuatnya? Yuk simak terus keseruannya. Resep yang pertama, cilok jadul bumbu lekoh ya, tapi tetap ekonomis. Untuk bahannya aku punya 100 gram kacang yang udah aku goreng, dan ini ada ubi kuning udah aku rebus 100 gram juga, dan ada 6 cabai merah serta 3 bawang putih ya. Untuk cabenya bisa ditambah jika kalian kurang pedas ya, karena ini untuk anak aku jadi cukup 6 aja. Ini lanjut aja, tinggal aku mau chopper aja untuk kacang tanahnya yang udah aku goreng. Ini biar lebih gampang ya, aku pakai minyak. Jadi ini tuh bumbunya leko. Aku pakai kacangnya walaupun 100 gram, tapi insya Allah ini leko ya, karena kita tambah dengan ubi kuning ya teman-teman. Itu rahasianya biar si bumbu itu kental ya, tapi nggak terlalu banyak kacang, karena kacang kan mahal ya teman-teman. Jadi kita solusinya ditambah ubi kuning, lalu kita masukkan, kita chopper kembali ya untuk si ubi kuning dan kacangnya supaya tercampur rata. Oke, gimana kabarnya hari ini teman-teman? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun ya, dimudahkan segala urusannya. Mohon dukungan subscribe, like, and share jika kalian suka ya, yang baru menemukan channel aku. Dan terima kasih supportnya ya untuk teman-temanku semuanya selama ini ya. Selanjutnya nih tinggal aku blender bumbunya, si cabai merah dan juga bawang putih ya. Aku pakai air aja ya teman-teman. Dan ini dia hasilnya setelah di blender. Lalu tinggal kita siapkan wajan dan minyak ya. Aku pakai sedikit minyak aja. Lalu kita masukkan bumbu yang udah di blender ya. Ini si cabai merah dan juga bawang putih. Lalu masukkan daun salam ya, biar lebih wangi. Kalau ada daun jeruk juga boleh masukkan daun jeruk ya. Selanjutnya ini tinggal aku masukkan gula jawa atau gula merah sekitar 1 sendok makanan. Ini baru aku kasih garam. Untuk garam juga aku pakai 2 sendok tehan ya, tapi ini sambil nunggu mendidih ya teman-teman. Ini kita aduk sampai merata. Dan setelah mendidih lagi, ini baru aku masukkan bumbu kacangnya. Ini kita masukkan. Lalu kita aduk sampai tercampur rata ya antara si bumbu kacang dan juga bumbu cabenya. Ini tunggu dia sampai mendidih ya. Ini dia tuh akan mengental ya teman-teman. Nanti bisa ditambahin airnya, karena biasanya untuk cilok jadul itu airnya agak banyak ya, jadi agak encer, beda sama batagor ya. Dan ini kita kasih penyedap rasa sesuai selera ya. Kalau ada micin juga boleh, bisa ditambah micin. Aku pakai penyedap rasa aja setengah bungkus, atau sesuaikan dengan selera kalian masing-masing. Tunggu sampai dia mendidih ya teman-teman. Dan ini baunya udah wangi banget, udah seger banget. Ini udah mengental leko gitu, tinggal kita matikan aja kompornya. Minyaknya juga udah mulai keluar ya, jadi dia gurih ya nantinya. Lanjut, nih aku siapkan tepung tapioka 350 gram, terigu 150 gram ya. Kita campur dulu. Ini tinggal aku masukkan garam 1 sendok teh, dan juga ada penyedap rasa sesuai selera. Bawang putih bubuk, ini aku pakai setengah bungkus, sesuaikan dengan selera ya. Dan ini juga ada merica bubuk, aku pakai setengah bungkus. Kita aduk sampai merata terlebih dahulu ya. Selanjutnya ini tinggal aku siram dengan air mendidih ya teman-teman, harus air mendidih. Ini biar nanti gampang ya menyatukannya seperti ini. Aku pakai bertahap dulu ya. Ini sekitar 500 milian ya untuk semuanya. Kita aduk sampai tercampur rata, sampai
dia itu adonannya nanti itu lembut jadi ya nanti ciloknya ya teman-teman. Ini aku mau bikin yang adonannya seperti kayak adonan bakso gitu. Ini jadi dia agak lembek gitu ya teman-teman. Untuk adonannya sesuaikan dengan selera ya. Nanti ini akan menghasilkan cilok yang lembut ya. Jadi yang enggak terlalu kenyal banget enggak, tapi dia itu lembut, enak banget. Selanjutnya ini aku siapkan wajan, aku mau didihkan air ya. Dan ini aku kasih minyak sedikit sekitar 2 sendok makanan supaya nanti itu si ciloknya nggak saling menempel ya teman-teman. Dan lanjut aja, nih aku mau buat seperti adonan bakso. Jadi nanti itu ciloknya kenyalnya itu enggak alot ya, dia lembut enak banget. Ini aku bentuk sesuaikan dengan seperti cara membuat bakso ya. Lakukan sampai selesai ya. Dan ini dia hasilnya, jadinya banyak banget ya teman-teman. Ini tinggal kita tunggu sampai dia mendidih supaya itu matangnya merata gitu sampai ke dalam-dalam ya. Dan langsung aja ini udah aku tiriskan ciloknya, aku masukkan ke dalam bumbu cilok ya, bumbu kacang yang leko seperti ini ya, ala abang-abang yang jualan cilok jadul ya. Ini sangat menggoda sekali ya teman-teman, bumbunya leko, enak ciloknya, nggak kenyal banget. Ini mantep banget ya, pantesan bocil-bocil pada favorit banget ya, makan beginian nggak pernah bosen ya teman-teman. Dan ini menurut aku masih recommended banget ya teman-teman untuk ide jualan di tahun 2026 ini. Masya Allah tetap laris manis, untungnya juga lumayan banget, modalnya juga minim. Pokoknya recommended banget menurut aku ya teman-teman. Semoga bermanfaat resep kali ini. Resep yang kedua, cilok crispy jumbo. Langkah yang pertama kita buat isiannya terlebih dahulu ya, karena ayam lagi mahal banget ya teman-teman. Jadi aku pakai solusinya tak ganti jamur tiram. Dan ini ada makaroni ya, ini isiannya bikin nagi karena unik. Ini aku pakai bumbu rendang ya, biar satset gitu. Ini yang bumbu kecil ya, 2000-an aja. Dan ini ada kecap, bawang merahnya 2, bawang putih 3, cabai merah 3, dan cabai rawitnya 1 ya. Dan ini dia udah aku rendam untuk makaroninya, dan juga jamur tiramnya udah aku rendam pakai air panas dan udah aku peras ya, jadi enggak terlalu banyak mengandung air. Ini lanjut aja, nih tinggal kita masak ya. Dan ini untuk bumbu-bumbunya aku mau chopper dulu si bawang merah, bawang putih, dan juga cabai ya. Ini aku pakai air untuk ngeblender, bisa juga pakai minyak, sesuaikan dengan selera kalian aja. Dan ini dia udah aku blender ya teman-teman. Lanjut aja, tinggal aku memasaknya. Kita tumis, siapkan minyak panas, lalu kita siram aja untuk bumbu merahnya ini. Kita tunggu sampai dia mendidih, mengeluarkan bau yang sangat harum ya. Selanjutnya nih tinggal aku masukkan aja untuk bumbu rendangnya. Nih satset banget ya, jadi kita bisa merasakan aroma dari rendang tanpa harus bumbu yang banyak ya, pakai bumbu instan aja. Lalu aku masukkan daun jeruk dan juga daun salam ya, biar lebih semerbak wanginya. Dan ini aku juga masukkan kecap. Nih kita taruh kecapnya sekitar 1-2 sendok makan, sesuaikan dengan selera. Kita campurkan juga dengan garam, dan ini garamnya juga sesuaikan dengan selera, aku pakai 1 sendok teh ya. Selanjutnya ini aku masukkan makaroni dan juga jamur tiramnya ya teman-teman. Kita aduk sampai merata semuanya, dan ini sampai bumbunya meresap ke dalam ya. Ini bisa ditambahin dengan sedikit air ya. Selanjutnya nih aku kasih kecap manis ya teman-teman, sekitar 1 sendok makanan aja. Kita aduk dulu, terus aku kasih saus sambal biar lebih hot lagi ya, sekitar 2 sendok makanan untuk saus sambalnya, atau sesuaikan dengan selera kalian masing-masing ya. Kita aduk sampai tercampur rata.
Selanjutnya siapkan wajan, nih aku masukkan 450 ml air ya teman-teman. Ini kita didihkan ya. Dan lanjut aku taruh setengah bungkus penyedap rasa serta 1 sendok teh garam ya teman-teman. Dan merica bubuknya aku pakai sekitar 1 sendok tehan ya, atau sesuaikan dengan selera kalian masing-masing. Kita aduk sampai tercampur rata semuanya. Lanjut setelah itu tinggal dimasukkan terigunya ya. Aku pakai 200 gram terigu ya teman-teman. Ini kita aduk cepat, aku matikan kompornya. Ini kita aduk sampai tercampur rata, sampai kalis gitu ya teman-teman. Dan setelah seperti ini tinggal kita pindahkan saja ke wadah ya. Nih seperti ini. Lanjut tinggal aku masukkan untuk tepung tapiokanya 200 gram ya teman-teman. Ini kita campur aja. Ini masih panas banget ya. Nih hati-hati ya teman-teman. Dan karena adonannya semakin berat, jadi aku pindah pakai tangan, dan tangan aku udah dicuci bersih ya teman-teman. Kita ngadon ini dengan tangan aja biar gampang. Ini sampai sampai bisa dibentuk ya teman-teman. Nah hasilnya seperti ini ya tuh. Dan ini aku mau bikin cilok jumbo, jadi ukurannya gede ya. Ini seperempat cuma jadi 20 pisan ya. Hasilnya seperti ini. Nih blondo-blondo pisan. Ini tinggal kita mau rebus aja ya. Lanjut siapkan wajan, dan ini mau aku taruh aja. Ini udah aku kasih minyak sedikit ya. Kita masukkan cilok jumbonya seperti ini. Kita tunggu sampai dia matang mendidih ya. Ini gampang banget ya teman-teman, blondo-blondo banget dia bulatnya. Dan ini dia setelah mendidih, jadi dia udah ngapung gitu ya si cilok jumbonya. Ini enak banget ya teman-teman, dimakan kayak gini aja udah enak ya. Tapi kan aku ini mau tak goreng ya, jadi cilok jumbo crispy. Pokoknya ide jualan terbaru yang endol pisan, wajib banget untuk dicobain ya teman-teman. Lanjut nih aku siapkan tepung serbaguna 3 sendok makan, terus dikasih air ya. Ini untuk lem, dan ini ada tepung panir seperempat ya, tapi aku tuh nggak pakai semuanya ya teman-teman, secukupnya saja. Lalu kita guyur-guyurkan nih si ciloknya biar nanti nempel ke tepung panir ya. Ini gampang banget caranya, seperti ini. Terus dibalur-balurkan, terus agak ditekan gitu biar dia nempel ya. Nih lakukan sampai selesai semuanya ya, seperti ini hasilnya tuh. Ini tuh bisa untuk frozen food gitu, misalkan nggak digoreng secara langsung ya, bisa disimpan dulu. Ini aku lakukan juga untuk yang keduanya. Lakukan sampai selesai semuanya ya teman-teman. Dan ini dia udah aku masukkan ke dalam wadah seperti ini, jadi ditutup seperti ini ya kalau mau disimpan dulu di dalam kulkas, jadi biar dia nempel baru nanti digoreng ya. Dan ini sorenya aku ngegoreng sebagian ya, nggak semuanya ya teman-teman. Ini aku goreng di api yang kecil atau api sedang juga boleh ya. Dan ini tuh nggak meletus-meletus sama sekali ya teman-teman. Tuh ya, karena dia itu udah direbus dulu, udah mateng, jadinya nggak meletup seperti ini. Karena ini juga bukan cireng ya, nih jadi ini cilok crispy. Kita goreng dibolak-balik seperti ini ya. Usahakan minyaknya yang banyak ya kalau untuk ide jualan, jadi nggak terlalu banyak menyerap minyak. Nih udah garing, tinggal aku angkat aja kalau udah ke kuning-kuningan. Pokoknya simple banget ya, gampang banget ya cara membuatnya. Dan ini yang pasti bisa untuk ide jualan favorit anak-anak di sekolah ya, insya Allah. Dan untuk ide jualan bisa banget menggunakan cup seperti ini. Lanjut nanti di mika aku pakai ukuran 7A, dan ini seperti ini, dalamnya itu lembut seperti ini ya, luarnya crispy, dan dalamnya isiannya itu bikin lagi jamur tiram dan juga makaroni bumbu rendang ya. Ini enak banget rasanya, nendang, pokoknya mantep banget deh. Ini terbaru, insya Allah laris manis ya teman-teman.
Semoga resep kali ini bermanfaat ya teman-teman. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih udah nemenin Mama Safi dari awal sampai akhir video. Jangan lupa di like, di subscribe, and di share. Saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu video selanjutnya. Dah.